Perkenalkan, nama saya Danang Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang dipelajari dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, yaitu tentang pendapatan nasional. Jadi materi ini penting karena pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Yaitu yang pertama ada pengertian pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu adalah nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Jadi melalui pendapatan nasional kita bisa mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat serta bagaimana kinerja ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu peran pendapatan nasional. Yang pertama yaitu menjadi alat ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu digunakan pemerintah dalam menentukan anggaran pendapatan dan belanja atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Yang ketiga yaitu menjadi indikator dalam hubungan perdagangan internasional. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu konsumsi dan tabungan. Jadi pengeluaran masyarakat dan dana yang ditabung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dan yang ketiga yaitu perdagangan internasional. Jadi di mana ekspor menambah pendapatan nasional dan impor sebaliknya, yaitu mengurangi pendapatan nasional. Kemudian ada indikator pendapatan nasional. Jadi dalam mengukur pendapatan nasional terdapat beberapa indikator penting. Seperti pertama yaitu produk domestik bruto atau yang biasa kita sebut dengan PDB. Jadi yaitu yang menghitung seluruh produksi di dalam negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau PNB, yaitu yang mencakup produksi warga negara termasuk yang di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu pendapatan per kapita, jadi yang menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk dan menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu studi kasus mengenai materi yang hari ini saya jelaskan, yaitu tentang pendapatan nasional. Jadi sebagai contoh nyata, pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Jadi banyak sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan industri mengalami perlambatan, sehingga produk domestik brutonya menurun. Namun di tahun 2022 hingga 2023, ekonomi Indonesia mulai pulih berkat kenaikan ekspor komoditas seperti batubara dan CPO yang mendorong peningkatan pendapatan nasional. Jadi meski begitu, tantangan seperti ketimpangan pendapatan antar wilayah dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah masih perlu diatasi. Jadi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa pendapatan nasional tidak hanya bergantung pada ekspor, tetapi juga pada kekuatan sektor ekonomi dalam negeri dan pemerataan pembangunan. Jadi inti materi yang telah saya jelaskan yaitu mengenai pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu mencerminkan seberapa besar kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional, semakin kuat pula kondisi ekonomi bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan produktivitas, pemerataan ekonomi, serta memperkuat sektor-sektor unggulan sangat penting agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang perekonomian Indonesia.